Ya teman-teman semua, baik lagi bersama gue Kapian di Ruang Misteri. Hari ini agak berbeda ya teman-teman, jadi gue pengen ngobrol-ngobrol aja gitu mengenai channel ini, dan juga mungkin gue akan sedikit membahas tentang ya suatu hal ya. Jadi untuk memulainya mungkin gue izin untuk biar lebih santai, gue ngerokok ya, sambil ngerokok, maaf aja ya. Bismillah. Biar santai dan gak tegang gitu kan, jadi gue sambil ngerokok aja karena ini ya ngobrol-ngobrol aja gitu, sharing-sharing tentang untuk basic tentang channel ini, dan juga kenapa gue bangun channel ini gitu, dan apa yang gue mau bahas kiranya ntar gitu kan sedikit. Jadi basic gue bangun channel ini sebenarnya memang untuk sarana ya. Sarana apa bang? Sarana gue untuk bercerita gitu kan, dan juga sarana buat orang yang kenal gue ya, teman-teman gue, untuk juga bercerita di channel ini. Dan syukur-syukur jika ada subscriber yang memiliki pengalaman yang sama bisa juga bercerita di channel ini gitu. Udah lama gue mau bangun channel ini, cuman karena ini channel horor ya, jadinya tuh memang gue masih berpikir panjang gitu untuk bangun channel ini gitu. Apa gue nanti bisa bawanya ataukah kayak gimana gitu, apakah nanti ada resikonya atau enggak, karena memang gue mengajaki juga saudara-saudara gue untuk bangun channel horror, cuman mungkin ya belum ada yang setuju gitu ya, karena ya mungkin memang harus gue yang jalan gitu kan, kayak gitu untuk medianya. Karena memang gue di sini jujur aja ya, karena gue punya banyak teman-teman yang mempunyai kemampuan dalam arti tanda kutip ya, ada yang indigo, sixen kayak gitu, apapun sebutannya gitu ya, pokoknya seperti itu gitu ya. Di sini gue sendiri juga mengklaim gue bukan orang yang indigo dan segala macam ya, walau kadang sedikit sensitif doang gitu. Dan mungkin gue dikelilingi sama orang-orang yang punya kemampuan itu gitu. Namun di sini gue tahu banget posisinya walaupun gue udah buat atau bangun channel horror ini atau ruang misteri ini untuk bercerita, belum tentu mereka tuh mau untuk sharing gitu, karena kebanyakan dari mereka itu biasanya tersembunyi dan jarang mau sharing teman-teman, kecuali memang sudah berkumpul oleh orang-orang yang paham gitu ya. Kayak misalkan karena dulu gue suka di aplikasi yang mereka semuanya satu frekuensi teman-teman. Satu frekuensi gimana bang? Satu frekuensi yang mereka mengerti dan memahami hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan mereka nggak memahami hal seperti ini dan nggak satu frekuensi, jadinya jatuhnya ribut gitu, dan malah salah paham mengenai dunia ini ya. Dalam ngobrolin bisa kita gibah gaib gitu kan, gibah. Jadi basicnya dulu gue adalah seorang host gitu ya, atau suka buka room, makanya namanya ruang misteri gitu. Jadi karena memang dulu suka buka di aplikasi-aplikasi itu, gue suka buka juga room room untuk gibah horor kayak gitu sih teman-teman. Jadi ya untuk cerita-cerita gitu ya teman-teman, untuk bisa bercerita banyak itu dari narasumber yang datang ke room gua gitu, baik yang dia itu seorang indigo atau dia itu bukan seorang indigo dan hanya memiliki pengalaman aja gitu. Kayak gitu basicnya. Dan di sini juga sampai saat ini ya, gue bangun channel ini juga belum tentu teman-teman gue mau sharing dan juga mau support gitu, belum tentu. Karena biasanya kita berkumpul tuh di suatu aplikasi, dan di situ baru kita sharing secara langsung kayak gitu. Ya yang paham yang enggak gitu kan. Itu bahayanya. Jadi gue juga punya saudara, bahkan punya ya di sini ibarat kata saudara di rumah juga ya, ibarat kata paham gitu ya. Cuman memang gue ajakin buka channel untuk kayak ya kalau misalnya sih memang
gue juga masih khawatir ya, karena kalau penelusuran itu kita itu seperti nyari penyakit juga di badan kita. Ini kan badan sensitif ya, kalau kena memang aura yang negatif jadi pada sakit badan. Itu aja sih yang gak dimauin. Kalau makanya gue emang mutusin untuk bikin kayak podcast horror kayak gini gitu, jadi lebih aman aja. Cuman ya ada masalah lagi, karena ya gue punya saudara, misalkan paman atau siapapun gitu kan, kebanyakan memang kalau misalkan misteri pun itu sifatnya rahasia gitu. Khawatirnya yang di sharing itu sesuatu hal yang rahasia yang gak boleh dibicarain, kebanyakan kayak gitu. Cuman memang gue di sini kan batasin gitu ya, misteri-misteri seperti biasa aja, nggak perlu rahasia. Karena kalau gue itu biasanya dari dulu berhubungannya palingan juga dulu sama sesepuh ya, jadinya itu nggak bisa dibeberin di media sosial kayak gitu. Jadi paling ya di sharingnya cuman ya hal-hal hantu seperti biasa gitu loh, kayak pocong genderuwo segala macam itu kan bisa di sharing, karena yang udah hantu bermasyarakat lah gitu, hantu yang bisa teman-teman dengerin. Tapi kalau masalah sesepuh segala macam itu ya mengenai sejarah, mengenai apa gitu kan, dia nggak semua orang boleh tahu, nggak semua orang bisa kita buka untuk hal tersebut, biasanya kayak gitu. Tapi ya paling sekedar untuk pengalaman gue sendiri ya ada aja gitu, mungkin yang gue sharing walaupun gak banyak ya ada aja gitu. Kalau ini gue untuk pembuka aja, harusnya ini gue jadiin untuk video pembuka, cuman ya udah sekarang aja mungkin kesempatannya, ini jam 3 pagian udah waktunya gue sharing, cuman ya gue sambil nyebat gitu ya biar santai gitu ya. Ya dari sini gue sih pengen mempersatukan teman-teman gue lagi lewat media ya YouTube ini gitu, biar ya menyatukan lagi silaturahimnya, biar teman-teman bisa sharing cerita-ceritanya dulu gitu ya, walaupun ya banyak cerita teman-teman gue yang nggak mungkin gue inget gitu kan, walaupun banyak cerita gitu kan, kayak gitu. Setiap teman gue punya ceritanya masing-masing, punya pengalamannya masing-masing gitu kan, dan gue juga sendiri punya pengalaman gue sendiri gitu ya. Dan mungkin ya kalau membahas anak indigo ya anak indigo itu kan hanya sebutan aja sih sebenarnya menurut gue pribadi ya. Kalau gue pribadi memang itu bisa orang bilang anugerah, bisa bilang ya penyakit gitu ya. Itu tergantung persepsi gimana orang tersebut menilainya gitu ya. Kenapa orang banyak bilang anugerah ya, kalau diterima dengan baik ya itu bisa jadi anugerah, bisa jadi kemampuan yang bisa dimanfaatkan. Kalau dibilang penyakit itu karena tidak menerima dan itu jadilah suatu penyakit gitu kan, kayak gitu. Ujung-ujung gimana bang ya, ujung-ujungnya emang harus nerima gitu. Itu kan memang sesuatu yang ditakdirkan dalam hal kayak indigo atau suatu kemampuan itu. Itu tidak tidak berkaitan sama agama atau apapun ya teman-teman. Rata-rata apapun agamanya, istilah kata kalau Allah udah ngasih suatu anugerah itu ke siapapun gitu, baik itu dia itu adalah suatu orang preman atau siapa, itu nggak ngepek gitu, nggak harus diberikan kepada seorang yang soleh, ulama segala macam, itu nggak gitu juga. Jadi memang diberikan kepada siapapun yang Allah tuju. Memang di sini ada tanda kutip ya, ada tugas biasanya kayak gitu. Dan itu memang jatuh juga ke adik gue gitu ya. Jadi tugasnya apa gitu kan? Biasanya ya simple sih, kalau misalkan hal itu harus dijadikan suatu hal yang bermanfaat gitu. Bermanfaat gimana bang? Biasanya ya minimal kalau nggak untuk diri sendiri, coba untuk bantu untuk keluarga. Kalau udah keluarga bisa coba lagi bantu keluar untuk di masyarakat, biasanya kayak gitu, untuk pengobatan gitu teman-teman biasanya. Maupun anak indigo apapun sebutannya, yang pasti di situ tanda kutip jika kita dikasih suatu anugerah itu biasanya ada tugas di dalamnya kayak gitu. Nggak hanya Allah ngasih sesuatu semena-mena kayak gitu, pasti ada suatu di balik itu kayak gitu.
Namun memang di sini ada dua kemungkinan ya, orang bisa dikatakan indigo segala macam. Sebenarnya yang dikatakan indigo itu bukan sekedar kayak bisa ngeliat setan segala macam, tapi memang di dalam diri dia sendiri memang memiliki kemampuan yang itu ada dua hal ya, bisa diolah atau memang ya karena memang sudah datang dengan sendirinya. Itu dengan sendirinya biasanya akan berkembang gitu dengan seiringnya waktu. Tapi tentunya biasanya dengan diasah dengan suatu pengalaman, biasanya kayak gitu. Orang yang memiliki kemampuan kayak gitu nanti dengan otomatis gitu Allah akan mempertemukan orang-orang yang sejenis, biasanya kayak gitu, meskipun dia nggak nerima gitu ya. Karena biasanya adik gue itu juga ya menemui almarhum kakek, dan ya kakek gue bilang emang harus terima, kalau nggak terima ya lu sakit, ibarat kata kayak gitu. Kita harus ya udah, kita harus benar-benar duduk dan ya kita harus pahamin, ibarat kata mah kalau ya kita orang Betawi bilang ngaji diri ya, ngaji diri mungkin di mana-mana juga sama gitu ya, ngaji diri. Jadi kita harus ngaji diri kita sendiri sampai ya kita paham gitu dan bisa nerima. Kalau bisa nerima itu bisa kita manfaatin yang dimilikin kayak gitu untuk membantu sama gitu kan ya. Dalam hal ini dunia hal yang gaib ya teman-teman, kayak gitu. Namun memang untuk hal-hal yang gaib seperti ini sulit untuk diterima logika. Makanya buat teman-teman yang berseberangan kayak logis lah gitu ya, atau skeptis gitu, nggak bisa nerima, itu akan sulit gitu untuk nerima gitu. Dan ya makanya gue bilang tadi, untuk teman-teman gue sendiri ya nggak banyak terbuka gitu, karena hanya ingin berbicara sama orang-orang yang paham dan bukan orang-orang yang ibarat kata mengedepankan logikanya doang gitu. Ya gitu tuh nggak bisa, nggak masuk. Sedangkan dari pengalaman dia sendiri ya banyak pengalaman supernatural lah segala macam gitu kan, dari mungkin dari dia kecil segala macam. Ya kebanyakan orang yang memiliki kemampuan khusus ya rata-rata dari kecilnya itu udah tertanam dan udah ada pengalaman gitu. Ya nggak sama gue ya gitu kan, mungkin sama adik gue. Kalau gue sendiri ya biasa aja. Kalau gue sih selayaknya orang-orang biasa gitu kan ya. Mungkin nanti ya next gue akan sharing ya pengalaman gue sendiri gitu. Kalau ini gue lebih ke sharing tentang pembukaan tentang channel ini, dan juga mungkin tentang teman-teman gue yang mungkin memiliki kemampuan lebih ya. Dan banyak orang yang bilang kalau mereka itu halu, kalau mereka itu ya cuma ada di bayangan mereka doang gitu kan ya. Dan nanti gue akan buktiin di cerita gue selanjutnya bahwasanya mereka tuh nggak halu, bahwasanya mereka tuh nggak ya. Jadi memang dua ya teman-teman di sini, dua bang, suatu tangkapan daya imaji manusia itu ada yang benar-benar masuk, ada yang benar memang hanya ilusi gitu. Dalam dunia hal gaib itu memang bahaya. Makanya di sini waktu itu gue mengumpulkan ya, gue waktu itu main sebuah aplikasi itu untuk mengumpulkan teman-teman yang memiliki kemampuan lebih. Untuk apa? Karena gue ada bocoran seperti ini ya, ada bocoran mungkin dari sesepuh ya, bahwasanya suatu saat nanti akan dikumpulkan orang-orang yang memiliki suatu kemampuan yang lebih untuk biasanya untuk membela negara ini gitu. Kayak zaman dulu lah para kiai-kiai ngumpul untuk sama-sama untuk membela negara ini gitu, untuk perperangan lah kalau dulu mah ya, nggak tahu nanti itu ya. Kayak gitu ya, mungkin di zaman kita, mungkin zaman nanti cucu-cucu kita mungkin ada kayak gitu. Dan memang kalau gue perhatiin memang sudah banyak kayak perkumpulan memang cuman tertutup ya kayak gitu. Dan gue buat kayak gini juga bisa jadi adalah jadi suatu perkumpulan ya, tapi memang di sini niatnya untuk sekedar untuk silaturahim aja dan gak macem-macem gitu ya, untuk sharing-sharing aja gue buka channel kayak gini gitu. Karena memang gue di sini berpikir
Ya banyak teman-teman yang memiliki pengalaman tapi nggak di-sharing untuk ya pengalaman sederhananya aja gitu, ataupun memang ya kalau misalkan gue tahu banget lah kayak anak indigo segala macam itu pengalamannya itu luar biasa, mungkin seperti adik gue juga gitu ya, kayak untuk orang-orang yang memiliki kemampuan khusus itu pasti pernah di suatu kehidupannya apa ya, pernah mendekati suatu apa ya, fase-fase kayak kematian kayak gitu. Ini mohon maaf ya arahnya ke sana, tapi memang banyak banyak yang memiliki suatu pengalaman yang arah-arahnya ke situ gitu. Karena apa? Karena di sini biasanya iblis atau setan tuh nggak suka kalau misalkan ada orang-orang yang seperti itu yang berpengalaman khusus, karena juga bisa jadi ancaman untuk mereka. Jadi ditarik nih, ada hitam ada putih. Orang yang berkemampuan ini bebas, mereka tuh sifatnya bebas, bisa ke kanan bisa ke kiri tergantung nanti mereka akan memutuskan mau kemana. Itu setahu gue ya. Gue ini anggap aja orang yang awam yang sedang berpendapat ya teman-teman, jadi bukannya gue so tau atau gimana gitu kan, jadi ya anggap aja gue so tau, nggak apa-apa lah gitu kan. Anggap aja ini pengalaman gue karena gue banyak teman-teman yang memiliki pengalaman seperti ini juga, dan memang perkumpulan gue dulunya seperti itu juga gitu. Dan ya memang keluarga gue sendiri ada yang seperti itu, jadinya gue memang ngalamin langsung. Jadi kalau orang bilang kayak anak indigo nggak bener lah gini mesti ibarat kata nggak sesuai lah atau penyakit. Kalau teman-teman nggak ngalamin sendiri kayak gue, kalau teman-teman nggak ibarat kata nggak mendampingi misalkan gitu, atau nggak bersama orang-orang yang seperti itu, ya lu nggak bakal sampai kapanpun juga nggak bakal percaya gitu ya. Tapi kalau lu ngerasain sendiri, lu ada di lingkaran itu, lu ada bersama orang-orang yang memang memiliki kemampuan itu, lu akan lihat gitu bagaimana dia bisa bermanfaat buat masyarakat gitu. Kayak gimana bang ya, bisa nyembuhin orang lah, bisa segala macam, itu bisa dilakuin kayak gitu. Memang jalurnya kayak gitu. Namun memang cobaannya berat gitu, cobaannya berat. Kayak gimana bang cobaannya? Ya banyak hal lah kayak gitu, banyak hal cobaannya, terutama hati ya, ditempa hatinya gitu kan sampai benar-benar down gitu. Jadi ya dunianya juga kayak gitu, semuanya jadi benar-benar ditempa lah gitu. Jadi ditempa banyak kesulitan, jadi nggak semudah itulah buat orang-orang yang memiliki kemampuan gitu teman-teman. Ya jadi gue yakin ya, mungkin ada orang yang nonton video ini dan memiliki pengalaman yang sama pasti ya setuju sih rata-rata ya, karena memang seperti itu gitu. Namun memang gue nggak mau mungkiri banyak orang yang nggak terima gitu ya, kayak adik gue pun ya, semuanya orang yang dikasih kemampuan kayak gini bukan kemauan dia gitu. Rata-rata orang yang dikasih kemampuan ini malah pengen hidup normal gitu, nggak mau dia ngeliat segala macem, nggak mau dia bisa nyembuhin orang segala macem gitu kan. Dia pengen hidup normal rata-rata. Makanya kayak Allah tuh ngasih tuh kepada orang yang sebenarnya nggak mau justru gitu, tapi ya tahu kalau dia tuh mampu bawa sebenarnya gitu. Malah orang yang nyari-nyari kayak gitu malah nggak dapat biasanya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi memang banyak orang yang awam gitu, walaupun dia agamanya awam segala macam, tapi dikasih kemampuan itu, ya itulah kemampuannya. Soal masalah nanti ilmu segala macam itu sebenarnya bisa dia belajar dengan guru ya. Guru ini dua ya teman-teman. Ada nih anak, aduh gue lebih ke dalam lagi ya, anak indigo atau orang yang berkemampuan khusus itu biasanya didampingi oleh seorang yang gaib ya teman-teman. Jadi ada juga yang ngerasa diri dia sendiri segala macam, bahwasanya sih enggak, bahwasanya dari keturunan itu udah ada yang mendampingi sebenarnya kayak gitu. Dan lebih diperkuat lagi ya, lebih bagus lagi diperkuat lagi. Rata-rata ya kebanyakan juga mereka hanya memiliki guru gaib gitu. Dan ya
lebih bagus lagi juga memiliki guru zohir atau kayak guru agama segala macam yang mengerti ya, atau guru al-hikmah lah kayak gitu. Kebetulan kalau gue sendiri memang ya encing gue gitu ya, atau jadi adik-adik gue, encing gue juga kayak berguru juga ke, ibarat kata bukan berguru ya, tapi lebih ke ngaji sih sebenarnya. Ngaji biasa aja gitu, belajar yasin lah segala macam gitu. Kalau misalkan untuk kayak ngaji hal gaib tuh nggak sama sekali, dan cuman ngaji diri aja. Kalau waktu sama kakek gue, ibarat kata dia makan cerita sejarah gitu ya kalau orang-orang dulu, jadi lebih ke cerita-cerita para wali dulu seperti apa. Biasanya sih kayak gitu, cerita-cerita zaman dulu yang real ya, yang dialamin kayak gitu. Jadi gue lebih ke ngaji diri kalau kayak dulu. Dan gue juga ada seorang guru kakek, ya bukan kandung tapi gue anggap kakek, nanti juga akan masuk ke dalam cerita gue next ya. Ya beliau guru secara apa ya, bisa diajak bicara secara ilmu agama, dan juga bisa diajak bicara maupun ilmu gaib juga ya bisa gitu. Jadi serba kayak gitu. Dan beliau memang profesinya itu ya urut saraf. Jadi di sini dua ya, bisa apa namanya, memang dengan bacaan Quran memang mengobati orang dengan urut sarafnya. Dan juga kalau misalkan orang ada permasalahan gaib pun atau kayak kemasukan segala macam, itu juga bisa ditangani. Jadi dua kemampuan memang di situ. Jadi ya gitu ya, dari dulu kenal beliau juga seperti itu karena adek gue sakit juga kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini silaturahmi masih terjaga, dan gue masih ya terus ya, walaupun sudah jarang nih komunikasinya karena gue sedang aktif di YouTube gitu kan, biasanya sering ke rumah beliau gitu ya kayak gitu. Jadi mungkin gue di sini menyampaikan ya, mungkin buat teman-teman gue atau buat ya orang-orang di sini yang lihat video gue ini, mungkin mau sharing gitu ya pengalamannya, apapun pengalamannya, baik teman-teman orang yang punya kemampuan lebih ataupun enggak. Banyak teman-teman gue juga gue ajak juga, beberapa bilang khawatir apa bang, khawatir takutnya apa, takut dibilang dia tuh halu banget gitu kayak gitu. Memang pasti kayak gitu sih. Nanti ya mungkin nanti teman-teman kalau gue ada cerita selanjutnya nih, kalau teman-teman pun bilang nanti gue halu pun nggak apa-apa gitu ya. Dan gue ada cerita nih yang bersama kakek gue ini juga akan membuktikan ya bahwasanya apa yang gue lihat itu bukanlah suatu kehaluan, dan itu menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan kayak gitu. Dan sini mungkin sebagai bukti bahwa teman-teman gue juga ibarat kata nggak hanya berhalusinasi gitu. Karena kenapa kita dulu suka ngumpul gitu kan, ini gue kasih tahu ya kenapa tuh dulu tuh kita suka ibarat kata jalan-jalan online segala macam gitu ya. Kita tuh biasanya untuk menyamakan suatu vision kita, apa yang kita lihat biasanya kayak gitu, sama nggak sama mereka kayak gitu, biasanya seperti itu ya. Oke, gue sedikit cerita ya. Waktu itu ini mungkin sebelum gue kenal teman-teman gue yang banyak ini ya, waktu mungkin yang kayak kemarin gue baru kenal satu aplikasi itu ya. Jadi gue belum ngumpulin banyak orang yang memiliki kemampuan itu ya gitu. Visionnya dapat gitu waktu itu, karena memang gue semakin bertemu seseorang yang memiliki aura yang kuat dan memiliki vision yang kuat atau penglihatan yang kuat itu, maka gue sendiri akan juga semakin kuat untuk menerima, merespon. Ibarat kata gue ini kayak sebuah sinyal gitu teman-teman. Jadi kalau sinyal teman gue lebih bagus, gue juga akan menyamain gitu, ngikut gitu loh. Jadi pada saat itu ya adalah seorang cewek lah ya,
namanya Dinar mungkin ya, nggak tahu ya dia apa di mana ya, kerja di Malaysia ya, main suatu aplikasi. Waktu itu memang gue dianggap mungkin mengganggu temennya ya, cewek juga mungkin ya, dianggap sok kenal atau gimana. Dan waktu itu ada room horror kayak gitu ya. Room horror kayak gitu, dan apa ya, gue ceritanya kemarin itu yang gue ceritain gitu kan. Dan tiba-tiba di tengah-tengah cerita, jadi tuh kayak dia tuh mendengar kayak suatu tawa di tempat hostnya. Di tempat hostnya ini memang orang yang awam sama sekali gitu, nggak bisa ngerasain sama sekali, dan jadinya ketakutan sendiri karena tiba-tiba si Dinar ini cewek ya, Dinar ini naik dan dia ngerasa tuh ada yang ketawa segala macam gitu. Nah, ada namanya satu orang namanya Buaya, di temennya si Dinar juga, cowok ya, orang Sulawesi kalau nggak salah. eh Ya gitu, dia sama gilanya gitu kan. Nah, kira 3 orang ini yang memiliki sinyal ini, ada gua, ada nih si Dinar ini, ada si Buaya nih. Ini pada emang pakai nama samaran ya, pada Buaya. Kalau Dinar ini memang bukan nama asli gua, Kapian gitu. Terus ah ya udah, si Dinar ini akhirnya karena memiliki ngerasa satu frekuensi, dia nyoba untuk menceritakan suatu cerita waktu dia kelas 2 SMP lah ya. Pas dia cerita ini teng gitu ya, ini kenceng nih si Dinar ini, sinyalnya kenceng banget. Dan untuk bercerita, gue tuh apa yang diceritain udah kayak dapat gambaran duluan gitu apa yang diceritain. Jadi ya lucu ya, pada saat itu gue juga nggak nggak tahu bahwasanya sampai segitunya. Biasanya kan gue kalau ngobrol hal kayak gitu sama adik gue doang gitu, atau sama cing gue. Saat gue ketemu dia memang sinyalnya kuat banget, dan ya apa yang dibicarain tuh udah kebaca semua sama gue sebelumnya, tempat lokasi seperti apa yang terjadi kayak gimana itu gue nggak tahu. Ini gue juga anggaplah gue halu, tapi di sini dikonfirmasi sama si Buaya, jadi bareng gitu, tiga-tiganya ini nyambung. Jadi gue tuh ibarat gue udah tebak duluan gini-gini. Ini kisah lucu ya, gitu teman-teman bisa boleh bilang halu ya. Ini emang lucu banget menurut gue, tapi menurut gue ini hal yang menyenangkan bertemu orang-orang yang seperti ini gitu. Dari sini emang gue mulai ngumpulin orang-orang yang uh, punya satu frekuensi yang sama kayak gitu. Dan hostnya ini bingung gitu kan, lah kalian bisa berkata baru kenal saat itu dan ngobrol, dan dia kebingungan sendiri, hostnya lu ngomongin apa sih gitu, kok bisa nyambung gitu kan, di cerita-cerita dia tuh kok nyambung semua gitu kan. Jadi bingung, dia nggak ngerti apa yang diomongin, karena di sini yang sinyal dapat 3 sinyal ini ya gue bertiga gitu loh. Jadi yang satu hostnya ini malah kebingungan, dan ya ngerinya juga terjadi, ya memang ada terjadi horor juga di hostnya itu gitu ya, di rumahnya gitu kan. Dan ya udah, gue nggak bisa ceritain terjadi apa kayak gitu. Intinya ada suatu hal lah gitu kan, yang ngeri juga gitu ya, ternyata memang ada gitu. Dan ya bingung kan, si hostnya ini nggak bisa berbuat apa-apa gitu, dalam posisinya memang ya dia nggak punya kemampuan apa-apa kayak gitu, kayak gitu kayak gitu. Dan posisinya memang kita main tebak-tebakan aja sih situ, karena iya ada satu hal yang menarik. Ini gue ceritain aja kalian mungkin, karena jadi situ kan ada Dinar, ada Buaya. Jadi pas saat itu apa yang gue lihat dari ke Dinar gitu kan, ya main tebak-tebakan aja gitu, kita main tebak-tebakan gitu kan, apa yang ada di dia misalkan. Terus gue sebutin lah kayak sosok memang ada gitu ya. Ini anggap aja gue halu ya teman-teman. Jadi gue sebutin lah suatu sosok, memang waktu itu ada, gue bilang kuntilanak merah, gue bilang gitu. Dan di situ gue kayak kena apa ya, senjata makan tuan gitu. Jadi ibaratnya sosok itu tuh nggak seneng lah gitu kan disebut gitu. Terus gue akhirnya tuh sampailah, memang kalau emang makhluk gaib itu bisa sampai dengan, kayaknya gue tuh males kayak cerita horor sebenarnya. Apa yang gue ceritain itu bisa aja muncul dan memang hadir, dan dia dengan tidak terbatas ruang dan waktu bisa muncul ya gitu loh. Saat itu memang sosok tersebut muncul dan duduk kayak di kamar, di kursi gue gitu kan. Dan aku sangat nggak nyaman gitu ya, kayak mukanya tuh muka nggak senang. Dan teman-teman tahu sendiri aura dari kayak kunti merah itu, aduh kayak beda sama kayak kunti-kunti biasa. Kayak kalau kayak kunti biasa itu biasanya cuman ya sedikit ada rasa apa ya, kalau gue ya bisa kayak ada panas-panas kayak gitu, dan gue tahu auranya gitu. Dan
Kalau yang putih merah ini ya memang rasanya seperti ya jin yang apa ya, menurut gua tingkatannya lebih tinggi lah dari kunti biasa gitu, dan bisa membuat kita benar-benar merinding gitu. Nah itu gue bawa santai sih, cuman gue emang nggak bisa tidur, dan ya gue ke dapur diikutin gitu kan. Ya udah nemenin gue sampai subuh gitu. Sampai subuh dia baru balik kayak gitu kan, memang nunggu subuh dulu dan dia nggak mau balik kayak gitu kan. Kesel juga gue. Di situ pas saat cerita juga si Dinar dikerjain gitu sama si buaya. Ternyata buaya ini bisa ngirimin kayak, gue lihat apa ya, aneh gitu ya, kayak suatu tuyul yang ngerayangin dia, tapi tuyulnya ini kayak apa ya, bukan tuyul pada umumnya yang memang mukanya muka tua berkumisan gitu, dan ngeledek-ngeledek si Dinar. Dan itu kita tuh jadi kayak apa ya, kocak gitu kan ya, saling bertiga tuh nyambung, tapi si Os ini nggak tahu apa yang terjadi gitu, cuman gue bertiga doang yang tahu kayak gitu. Jadi ya hal ini bisa teman-teman anggap halu, tapi memang inilah yang terjadi sama gue pada saat itu kayak gitu. Dan Dinar ini memang kerennya pada saat itu ya, ini gue ceritain satu hal lagi pada besok. Jadi gue di aplikasi itu juga, di Penyu FM ya, kalau gue udah bilang Penyu FM karena memang aplikasinya udah tutup juga sih. Emang itu aplikasi yang gue sayangin banget karena nyaman banget di situ, walaupun suara doang ya, Penyu FM. Jadi pas saat itu juga ada cewek berjilbab lagi tuh. Gue ini penasaran banget sama satu cewek ini. Kenapa gue penasaran banget? Ini temannya Dinar juga, dan gue juga udah temenan juga, tapi gue ngerasa orang ini tuh kok kayak spesial gitu, spesial dan memiliki kemampuan yang sama gitu loh, tapi kayak menutup diri gitu karena dia takut gitu. Tapi gue tetap penasaran, beliau ini siapa sih gitu kan, dan dia siapa gitu loh. Akhirnya kan nggak nunjukin wajah juga. Sebenarnya kan kalau kayak gue pada saat itu gue lagi kenceng-kencengnya teman-teman. Jadi gue cuman melihat foto seseorang itu udah tahu karakter orang tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi memang pada saat itu ya seperti itulah kondisi gue ya, karena nggak tahu lagi kenceng-kencengnya, dan itu gue nggak belajar sama sekali. Itulah yang dibilang nggak tahu ya dengan datang dengan sendirinya gitu. Dan gue minta fotonya karena memang nggak dikasih gitu. Akhirnya si Dinar ini ngasih, kalau orang bilang telepati ya, dan gue juga nggak percaya saat itu. Gue bener-bener gue pikir apakah nyampe gitu loh jarak jauh. Akhirnya ya udah gue fokus gitu kan ya, gue merem, dikasih fokus, dikasih sinyal sama dia, nih loh seperti ini penampakannya, dan itu memang nyampe. Tapi masalahnya ini ada masalah banget masalah itu gambarnya tuh nyampe walaupun nggak jelas gitu ya, masih nggak jelas. Maksudnya tuh nggak sejelas pengasih orang dikasih foto gitu aja, nggak gitu. Jadi masalahnya yang lebih jelas itu bukan fotonya dia gitu. Jadi dia nih cewek ini berjilbab, tapi di samping kanan kirinya itu ada satu sosok yang, waduh nih gue merinding. Jadi memang ada satu sosok yang dua sosok yang kanan kirinya tuh dampingin dia, dan itu serem banget asli. Serem banget gimana bang? Aduh, oke nggak apa-apa cerita ya, mohon izin gitu ya, karena ini anak sebuah cerita. Robet tapi gue. Jadi yang gue lihat itu, gue cerita sama Dinar gitu kan, dan gue konfirmasi langsung apa yang gue lihat dari yang dampingin sosok si cewek ini gitu ya. Ya sebut aja namanya Anissa ya, karena gue juga lupa namanya. Ya pokoknya nama Islam gitulah, Anissa segala macam kalau nggak salah namanya itu. Jadi si Anissa ini gue bilang, oh mukanya kurang lebih seperti itulah, gue ada bayangannya. Tapi yang gue bikin gagal fokus ini, si Dinar ini tuh saking sinyalnya kuat bisa nyampe di gua itu, dan itu gue lebih fokus, malah lebih jelas sosok yang mendampingi dia gitu, ada dua gitu. Gue bilang, Dinar, ini kok ada kayak dua sosok gitu ya. Nih gue bilang jangan sebutin ya, biar gue nyebutin dulu, gue bilang kayak gitu kan. Iya kak, dia bilang kayak gitu, itu ada dua sosok itu Dinar. Gue bilang ya posisinya tuh dia kayak ya kalau
Kalau di film-film ya ibarat kata kayak malaikat maut gitulah yang megang kayak sabit segala macam gitu, dua orang gitu. Si Dinar mengkonfirmasi, iya benar dia bilang kayak gitu. Tapi dia bilang aku nggak jelas lihat mukanya, dan gua jelas ngeliat mukanya. Gua dikasih vision sama dia tapi gua jelas ngeliat mukanya. Aduh, kata gua jelasin ke dia gini 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 gitu kan. Wah gitu. Terus akhirnya ya udah, karena si Dinar udah ngasih ketahu ke gua, ya gua buka-bukaan nih sama si Anissa ini gitu kan. Bahwasanya gua udah tahu gini 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 gini. Akhirnya dia ngebuka lah baru, karena gua udah tahu gitu. Karena gua kalau misalkan langsung ke dia langsung, gua ngerasa emang gak sopan juga, dan gua emang ada pelindung juga dianya gitu loh. Dan karena gua udah dibocorin sama si Dinar ini, ya udah gitu. Akhirnya dia mau ngebuka, iya sebenarnya dia gini 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 gitu kan cerita, tapi dia takut gitu loh, karena yang memang lu tahu yang dampingin itu juga ngeri gitu ya. Akhirnya sampai gue ngetes gitu, tes dulu. Gue lucu kok ya, arah rumah gue arah mana, gue bilang gitu sampai kayak gitu kan. Kocak juga sih memang, karena gue yakin nih apa ya, intuisi dia tuh maksudnya apa ya, kemampuan dia tuh kuat sama kayak Dinar gitu loh. Dan cuman emang dia nggak mau aja kayak gitu, kayak nggak nerima lah kayak gitu kan. Tapi gue tahu dia mampu kayak gitu, dan dia nebak bener, cuman gue diem diem aja kayak gitu kan. Dan gue yakin emang sinyal dia tuh kuat, karena dia udah ketahuan, kebongkar gitu kan sama gue. Dia nggak usah bisa nutupin lagi, dia ceritalah suatu hal gitu, bahwasanya pernah di suatu ketika dia lagi kerja kalau nggak salah ya, di lantai 2 itu dia kayak takut lah sama sosok sesuatu. Di situlah dia ya mulai mungkin cerita dia dari situ kayak gitu. Dan sampai sekarang pun dia ngerasa kayak apa ya, nggak mau lah gitu, nggak mau yang namanya kayak mungkin berhubungan segala macam, walaupun dia punya kemampuan itu gitu. Dia lebih kayak nutup diri untuk hal itu. Makanya kalau ada suatu kayak cerita-cerita kayak gitu-gitu, dia lebih baik kabur gitu, walaupun dia paham dan dia ngerti gitu, dan dia nggak mau. Biasanya ya ini ada dua nih teman-teman. Jadi ini gua mungkin di sini biar teman-teman ngerti ya, kalau orang yang paham itu seperti apa gitu ya. Mungkin teman-teman tapi ambigu ya gue ceritain seperti apa, karena orang-orang yang punya perasaan yang sama aja mungkin yang lebih memahami apa yang gue omongin sekarang ini gitu. Jadi orang yang sensitif itu biasanya ada dua teman-teman. Ada orang yang memang menghindari kayak gitu, ada orang yang menghindari walaupun dia paham gitu ya. Ada juga orang yang nggak menghindari gitu, biasa aja kayak gitu. Jadi dia ini termasuk orang yang menghindari karena biasanya nggak mau bergesekan gitu. Makanya gue juga memberanikan diri untuk buka channel ini. Ya memang itu ada niatan biar gue tuh ya bisa kumpul lagi sama temen gue, bisa sharing-sharing gitu, dan juga bisa lebih banyak lagi mengetahui orang di lewat online ini gitu. Biasanya gue kayak gitu, walaupun ya gue sendiri gue tahu gue juga nggak punya kemampuan apa-apa, tapi ya gue senang aja kalau bisa punya teman-teman yang satu frekuensi aja kayak gitu sih. Walaupun ya gue cuman sensitif doang, dan ngelihat pun gue juga nggak bisa kayak gitu. Cuman ya untuk vision seperti itu ya gue nggak tahu ya, mungkin semenjak adik gue kebuka, otomatis gue juga kebuka dengan otomatis. Mungkin kebukanya itu dalam arti kata sekedar untuk mendampingi adik gue aja pada waktu itu kayak gitu. Dan ya kayak gitulah, panjang ceritanya kalau misalkan nyatain tentang adik gue ya. Dan ya banyaklah suatu hal yang kelam lah kayak gitu, kayak ngalamin santet segala macam di keluarga dan segala macam itu ada gitu ya teman-teman. Makanya di situ pada saat itu intinya ya, ini gue nyari intinya doang, kayak adik gue kebuka dan gue ngikut-ngikut gitu kan, karena ya biar paham gitu bahwasanya pada saat itu di keluarga gue lagi ya memang ada suatu hal yang gaib, dan kita harus paham gitu secara paksa gitu kan, agar terhindar gitu loh. Kayak gitu aja sih sebenarnya gitu. Ini adalah curhatan dari gue dan pembuka dari gue untuk channel ini.
apa ya, ibarat kata gue kalau dulu mungkin gue di suatu aplikasi kayak radio segala macam nggak nampil diri gue kayak misalkan ya cuman via suara atau segala macam. Ada juga sih yang langsung kayak gini juga, dan ada beberapa teman gue ya, walaupun gue bilang tadi belum tentu mereka tuh mau sharing pengalamannya, karena takut ya, kekhawatiran tuh banyak banget teman-teman yang masih dianggap halu segala macam. Dan nanti gue akan angkat cerita bahwasanya apa yang kita lihat itu ya bener adanya gitu loh, kayak gitu. Dan bisa juga apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Kenapa? Karena memang ya kan namanya jin itu bisa juga menipu kita gitu. Jadi tergantung kemampuan kita bisa ngeliat sosoknya tuh seperti itu atau enggak gitu. Jadi memang kalau gue ya gitu ya, kepada kalau di aturan agama kan memang nggak bisa dilihat secara aslinya seperti apa. Kalau misalkan gue lihat kayak kalau ngomong-ngomong seperti aslinya ya seperti itu hanya sebuah makhluk yang mempunyai energi gitu. Jadi energinya besar atau kecilnya itu yang membuat kita, biasanya orang-orang yang sensitif itu biasanya membandingkannya itu dengan suatu level gitu. Kadang dulu temen gue ya ada yang gue bilang mungkin Kunti itu level rendah daripada ya lebih banyak lagi, ada siluman, ada iblis segala macam. Kalau misalkan dia punya pengalaman untuk pernah ya punya pengalaman sama mungkin iblis sama apa ya siluman segala macam gitu ya, mungkin dia akan ngerti kenapa kita tuh bilang level, karena memang tingkatan kita tuh mengukurnya bukan karena dia tuh rendah atau banget kayak gimana, tapi memang tingkatan energinya lebih tinggi aja gitu loh. Dan kita tekanannya biar berbeda gitu, kayak gitu sih kita membedakannya, bukan merendahkan ya. Karena waktu itu dia kan jadi gue makin cerita panjang lagi nih. Gue memang bertemu kan ya, memang itu punya teman juga sensi juga, gue lupa namanya. Dia juga waktu aktif ya, sampai sekarang mungkin juga aktif ya, pakai nama Jepang gitu apa ya, gue nggak usah sebutin lah namanya. Jadi pada saat itu memang kayak di rumahnya mungkin dia udah lama ya berhubungan sama si Kunti ini ya. Mungkin pada saat itu kita berbarengan nih memang yang memahami ini kompak ngomongin bahwasanya ada tingkatannya lah gitu atau level gitu. Kalau untuk yang misalkan Kunti ini ya lebih rendah levelnya, ibarat kata kita tuh bukan merendahkan, tapi ibarat kata dari sisi energi sebenarnya, tapi dia nggak paham gitu, dia berpikirnya kita tuh merendahkan gitu. Padahal kalau dia ngerti suatu energi itu ibarat kata harusnya dia paham gitu, tapi mungkin dia karena udah mungkin agak punya jalinan emosional kali ya sama itu makhluk gitu ya, jadinya agak tersinggung gitu. Padahal nggak usah tersinggung kalau kita tuh bisa jelasin bahwasanya yang kita maksud itu tingkatan energi aja sebenarnya kayak gitu. Dan kalau misalkan dia punya pengalaman sendiri untuk berhubungan ya, atau pernah lah gitu kan menemui suatu tingkatan yang lebih tinggi, dia pasti akan paham. Tapi kalau dia nggak pernah bertemu dengan tingkatan yang lebih tinggi dan energi yang lebih tinggi, ya dia nggak akan pernah paham yang namanya kita anggap level itu, atau ibarat kata tingkatan suatu energi dari suatu makhluk kayak gitu ya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Ya mungkin teman-teman yang tahu aura dan energi dari suatu makhluk pasti akan paham sih. Tapi di sini ada fakta baru ya teman-teman. Fakta baru ya, selama jadi banyak lagi nih gue ngomongin, jadi sekalian aja lah gitu ya, sejam dah. Fakta baru bahwasanya semakin semakin besar sebenarnya ya, sebetulnya tuh semakin besar suatu makhluk atau jin atau segala macam gitu ya, itu semakin besar kemampuannya sebetulnya dia tuh semakin pintar untuk menyembunyikan auranya, sebenarnya kayak gitu aslinya, yang berdasarkan pengalaman gue ya. Kalau misalkan yang langsung auranya betul kayak gitu, belum tentu dia memiliki kekuatan yang besar gitu. Tapi kalau yang sekiranya dia tuh bisa menyembunyikan dirinya padahal dia memiliki kekuatan yang besar, rata-rata tuh kalau masuk di orang tuh biasanya dia dengan santainya berbicara, biasanya kayak gitu. Itu malah yang harus diwaspadai daripada cuman kayak setan-setan yang gerung-gerung segala macam. Itu
justru berbeda tingkatannya sama yang tiba-tiba masuk segala macam. Biasanya kayak gitu ya. Kalau yang baiknya itu biasanya para sesepuh ya, kalau misalnya di gua gitu ya, sesepuh kalau yang masuk kayak gitu. Dan juga ya jangan salah gitu, kalau kayak iblis segala, jin-jin segala macam yang tingkatannya tinggi juga bisa seperti itu. Bahkan dia bisa meniru-niru gitu. Jadi disitulah dia bisa menipu daya. Makanya kita tuh harus hati-hati banget kayak gitu. Kayak gitu ya. Dan gue juga belum tahu apa-apa lah, karena gue nih masih awam dan gue cuman berbicara berdasarkan pengalaman gue. Karena kakek gue sendiri ini yang sekarang ya, yang gue belajar dari beliau itu didampingi sama bukan yang namanya kodam ya. Jadi dia tuh benci banget maksudnya kalau yang namanya kodam gitu, karena yang dampingi beliau itu sebenarnya seorang orang banyak dari Korin gitu. Kalau teman-teman bisa mungkin pernah mendengar satu kata seperti ini, satu wali itu ini gue mohon maaf kalau gue salah ngomongnya. Satu wali itu biasanya dijaga oleh 1000 wali biasanya kayak gitu, atau 10.000 wali yang tidak terlihat biasanya kayak gitu. Dan beliau ini, kakek gue ini yang gak saudara ya, ini emang yang gue baru kenal. Dan beliau ini dijaga emang oleh beberapa, gue bilang wali ya, Korin gitu ya, jadi bukan kodam. Kadang-kadang temen gue ya memang ada yang salah kaprah ya. Kadang-kadang ada yang setuju Korin itu kodam, ada yang nggak setuju gitu ya. Yang gue kalau gue pribadi, gue sangat nggak setuju kalau misalnya Korin itu dibilang kodam kayak gitu. Karena ya nggak berbeda gitu loh, berbeda Korin itu. Gue semakin kesini yang namanya kalau yang ulama ini, Korin ini, gue melihat mereka itu kayak bukan suatu apa ya, apalagi ulama ya. Gue melihat mereka tuh seperti layaknya aura malaikat gitu. Jadi seperti cahaya bentuknya gitu, aslinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman matanya memang nggak diizinin untuk melihat, itu nggak bakal bisa melihat karena tipis banget auranya. Biasanya itu kadang suka bantu kakek gue juga kalau dalam misalkan meruqyah orang, kadang-kadang dipegangin segala macam. Kadang-kadang seperti itu untuk kadang-kadang orang yang kayak kemasukan pun nggak bisa ngapa-ngapain karena memang udah terkunci sama auranya yang ada di situ kayak gitu. Kayak udah ngelangkah depan pintu aja nih biasanya udah tuh, udah areanya gitu, ibarat kata nggak bisa ngapa-ngapain kalau orang udah masuk rumah kayak gitu. Karena memang di dalamnya juga banyak berkumpul para ulama yang ibarat kata memang mendampingi gitu. Jadi ulama ini didampingi sama ulama lainnya gitu, bukan para makhluk, bukan kayak gitu. Jadi memang dia nggak setuju banget kalau misalkan masalah kodam-kodam segala macam. Makanya kalau amalan gitu kan, gue juga ada sih amalan yang dikasih satu doang, walaupun gue nggak pernah minta ya, ini dikasih ya. Jadi dia berbicara ya, kalau misalkan kita mengamalkan sesuatu, kita tuh mengharapkannya itu nanti memang ya yang datang itu ke aroma gitu. Dan kalau misalkan kita salah dalam mengamalkan sesuatu, nggak tahu buka tutupnya, itu yang datang emang kodam kayak gitu. Jadi memang harus hati-hati kayak dia kata, beliau bilang kayak gitu. Dan pada saat gue mengamalkan apa yang beliau kasih gitu ya, beliau nggak ngasih tahu nih manfaatnya apa, nanti gue rasain sendiri kayak gitu. Dan pada saat itu kalau yang gue rasain memang pada saat sekali bacanya itu kan gue puasa ya dari tanggal lahir gitu ya, 3 hari. Dan itu yang gue rasain memang kayak dikelilingi kayak aura kayak malaikat gitu ya. Memang inilah mungkin yang dinamakan namanya, memang ilmu itu butuh guru teman-teman. Jadi memang ada ijazahnya, jadi nggak sembarangan teman-teman mengamalkan sesuatu nanti bakal sesat gitu. Jadi gue yakin banget situ memang yang namanya ilmu itu butuh guru gitu teman-teman. Dan yang namanya guru itu akan bertanggung jawab dan menyesuaikan badan kita. Bahkan kayak amalan tersebut aja nggak dikasih gitu, ada ustadz minta tuh nggak dikasih karena beliau pikir nggak mantesin gitu, ini orang bisa apa enggak gitu. Malah itu dikasih ke gua, di abang ipar gua dikasih gitu yang deket sama beliau gitu, karena dianggapnya mampu gitu, untuk mungkin mampu ya untuk mengamalkan kayak gitu. Dan itu apa ya, dulu kayak pedang gitu sih. Pedangnya dalam arti gini, misalkan ada orang yang jahat sama kita tuh, kita udah tahu duluan kayak gitu. Biasanya dulu itu buktinya itu apa ya, gue diimpin sesuatu.
awalnya itu ya setelah 3 hari puasa itu apa ya waktu itu ya, dari kakek ini gue waktu itu bertemu dengan sesepuh atau korinnya yang menjaga kakek gue yang ada di situ. Mungkin ada beberapa lah gitu sebenarnya, tapi yang menemui gue ada 2 orang. Yang pertama yang mirip kakek gue dan beliau pendek gitu ya, tapi ya berjenggot segala macem lah gitu, pakai imamah segala macem, layaknya wali lah gitu ya. Dan satu lagi tinggi kayak 2 meter, dan gue nggak bisa, karena pas itu gue duduk gitu kan ya kondisinya. Yang satu lagi memang duduk juga, jadi gue bisa lihat wajahnya secara jelas. Tapi kalau yang diri ini kan tingginya 2 meter gitu kan ya, 2 meter itu lama juga ya, maksud gue pakai gamis segala macam 2 meter. Nah gue nggak bisa ngelihat gitu, karena gue ngeliatnya memang ke bawah gini, gue begini juga nggak bisa kelihatan karena dia deket kondisinya gitu kan, dia diri soalnya. Dan baru belum lama dulu waktu kemarin adik gue sakit lagi gitu kan, dipegang sama kakek gue ngeliat tuh yang tinggi ini seperti apa. Gue bilang sama kakek gue gitu kan, walaupun sampai sekarang ini gue nggak pernah ngaku kalau gue bisa lihat, dan memang gue di sini pun gue nggak bakal ngaku kalau gue bisa, karena ngelihatnya gue bukan pakai ini tapi pakai pakai batin gitu kayak gitu. Dan itu juga gue kadang-kadang aja gitu kalau lagi fokus, kalau enggak juga gue enggak kayak gitu. Kadang-kadang gue suka diomelin gitu kan, sampai nanti gue ada suatu cerita yang gue sampai diomelin gitu karena gue nggak pernah ngaku kalau gue tuh bisa lihat, dan emang gue ngerasa emang nggak bisa gitu loh. Dan akhirnya gue ceritakan kalau gue bertemu nih dengan beliau yang ini, dan satu lagi yang ini, gue bilang gitu kan. Gue udah setelah puasa tuh 3 hari. Oh ya udah, dia cuma nyengir doang, alhamdulillah udah ketemu gitu kan. Terus ya mungkin beliau-beliau itulah yang memiliki amalan itu gitu kan. Dan ya udah, dan akhirnya terbuktinya apa, dia kalau kegunaannya buat apa yang penting tuh kondisinya. Cuman gue bilang gini pada saat dikasih, yang pertama, ini baik nggak gitu, maksudnya udah baik itu nanti di gue tuh gue bisa nerima atau enggak sebenarnya kayak gitu. Dan di saat kalau misalkan kita tanya kegunaannya untuk apa, beliau nggak bisa ngasih langsung. Jadi dia amalin dulu, insya Allah ini kan kebaikan dan bisa diterima sama selevel badannya gitu. Biasanya dia udah ngukur dulu lah, namanya guru yang baik yang kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih punya guru tiba-tiba ngasih aja gitu, itu bahaya teman-teman. Nggak ngukur badan teman-teman tuh kayak gimana. Yang baik itu yang ini loh, yang kasih yang ibarat kata yang ringan-ringan nih, baca ini gitu kan. Biasanya kayak gitu doang kalau guru yang baik kayak gitu. Dan pas saat gue dikasih itu ada suatu kejadian itu kayak gue mau diajak lah gitu kan sama ya teman setongkrongan, misalkan di rumah sini gitu kan, ke daerah Sukabumi lah kayak gitu. Gue udah bilang mau ke sono gitu, mau main. Akhirnya emang gak jadi gitu. Ternyata gue dikasih vision, dikasih mimpi gitu, kalau rasanya nih ya ada hal yang gak baik lah gitu kalau misalkan gue kesana atau gimana macam ketemu orangnya. Karena di situ dalam mimpi yang gue udah ketemu kayak gitu, dia datang ke rumah segala macam gini-gini, ternyata memang ibarat kata apa yang dilakuin gak baik lah gitu. Dan akhirnya dia ya cuma nyengir doang kayak gue gitu kan ya. Udah tahu kan yang penting kata dia. Iya udah, ya udah gue bilang gitu kan. Kalau gue ceritain di sini ya mungkin nanti panjang gitu ya, nanti gue ceritain aja di next lah. Kadang-kadang gue punya cerita tapi gue tuh lupa gitu loh. Kadang-kadang kalau lagi ngobrol-ngobrol kayak gini gue baru ingat ceritanya, tapi belum tentu gue mau ceritain gitu. Ya mungkin nanti, karena ini juga udah videonya udah kepanjangan curhatan gue, mungkin nih gue langsung upload, nggak usah gue edit. Ya itulah pengalaman gue kayak gitu ya. Tahu abis ini gue mau cerita apa? Karena janji gue apa ya, bahwasanya orang yang memiliki kemampuan itu bukan suatu hal yang halu. Habis ini gue akan buktiin suatu cerita ya teman-teman, tunggu aja ceritanya. Terima kasih kalau misalkan teman-teman ada yang nonton video ini sampai habis. Kalau nggak nonton juga nggak apa-apa, karena memang di ruang misteri ini memang tempat gue untuk bercerita. Yang pastinya suatu cerita yang apa ya ibarat kata tidak menceritakan suatu rahasia yang harusnya dirahasiain kayak gitu. Jadi gue udah cerita suatu cerita yang ya gue anggap untuk khalayak umum masih layak untuk dikonsumsi untuk khalayak umum, dan bukan suatu rahasia kayak gitu ya.
banyak cerita yang gue mau ceritain, dan untuk kali ini udah dulu. Udah mau sejam. Segitu ya cerita dari gue. Semoga dengan cerita ini ya teman-teman gue mau berkumpul lagi, mau cerita-cerita lagi. Apapun ceritanya, gue di sini mau ingetin, nggak usah takut dibilang halus segala macem. Karena di sini kita hanya sekedar cerita. Kita nggak kita nggak memaksa orang untuk percaya. Di sini kita hanya untuk sekedar bercerita, menceritakan apa pengalaman kita yang udah kita alamin gitu. Dan tentunya pengalaman kita berbeda-beda. Apapun itu, yang penting kita bisa ambil sisi positifnya dan buang buruknya gitu. Oke, segitu ya video dari gue untuk kali ini. Semoga sharing gue ini ada manfaatnya ya. Semoga, amin. Semoga bisa ngumpulin kita semua dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita bercerita di sini. Gua Kapian dari Ruang Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah.